Hai Peopleogi, welcome back to Cocokologi Channel. Dan kali ini gue akan kembali mengangkat kasus dari Tang Monida untuk part keduanya. Kalau misalnya kalian belum nonton part pertamanya, gue udah taruh videonya di bawah ini, atau kalian bisa langsung cek ke description box. Dan gimana kisahnya, langsung aja kita masuk ke bedtime story. So guys, seperti yang kita tahu, di tanggal 11 sampai 13 Maret 2022 kemarin sudah dilaksanakan acara funeral untuk penghormatan kepada Tang Monida, di mana acara tersebut diselenggarakan di Gereja Liberty Bangkok dan dihadiri oleh pihak keluarga, sahabat, dan pastinya juga media di Thailand sana. Dan yang menjadi sorotan saat itu adalah kehadiran orang terdekat dari Tang Monida, yaitu tunangannya yang bernama Bert. Kenapa dia menjadi sorotan? Karena pada saat dia datang, dia benar-benar kelihatan hancur banget, benar-benar kelihatan sedih dan depresi banget. Tapi syukurnya pada saat itu Bert selalu didampingi oleh sahabat-sahabat Tang Monida. Jadi ada Amena, ada Ana juga yang mendampingi Bert. Dan pada saat dia datang ke Gereja Liberty Bangkok itu, dia membawa sebuah kotak yang ternyata berisikan cincin tunangan. Cincin tunangan ini memang sengaja dibuat oleh Bert untuk melamar Tang Monida gitu ya. Jadi sayangnya setelah cincin tunangan ini selesai dibuat, Tang Monida sudah meninggal dunia. Lalu selain ada video tentang Bert, juga ada video tentang kehadiran Gatik di hari funeral Tang Monida ini. Jadi Gatik ini sempat gue bahas juga di video awal, dia dengan tidak tahu malunya hadir di sana. Ada juga di beberapa video yang beredar nih bahwa Gatik ini sempat dimarah-marahin sama Ana. Ana adalah sahabatnya Tang Monida gitu. Dan kemudian yang lebih jadi sorotan lagi saat Gatik bertemu dengan ibunda dari Tang Mo. Jadi di situ mereka kelihatan kayak berpelukan, terus ya saling memaafkan gitu. Dan mereka tuh kelihatannya bener-bener kayak udah akrab banget. Sementara beberapa minggu yang lalu nih, Ibu Panida ini benar-benar bilang kalau dia tuh 100% gak akan memaafkan Gatik. Tapi kok sekarang dia kelihatannya benar-benar dekat banget sama Gatik, Port, dan juga Robert. Nah, sampai akhirnya muncullah isu di Thailand sana. Kalau sebenarnya Ibu Panida ini bukanlah ibu kandung dari Tang Monida. Jadi ada beberapa foto nih yang beredar di sana memperlihatkan bahwa ada wajah seorang wanita dan juga ada wajahnya Tang Monida yang kelihatan memang sekilas kok kayak mirip gitu ya. Jadi warganet di Thailand sana bilang kalau itu adalah ibu kandung dari Tang Monida. Dan karena hal ini nih, si Panida ini benar-benar kayak marah, terus dia benar-benar ngedibang atau menyangkal hal tersebut. Jadi dia bilang kalau dia tuh benar-benar bersedia untuk dites DNA, karena dia merasa ya udah Tang Mo ini darah dagingnya dia berasa mengandung dan juga dia yang melahirkan Tang Monida gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, itu mungkin hanya kabar aja atau isu aja yang beredar di sana. Selama acara itu berlangsung di tanggal 12 dan 13 Maret 2022, ternyata fans-fans dari Tang Monida juga sukarelawan dan aktivis-aktivis di Thailand sana melakukan demonstrasi di depan markas besar kepolisian Thailand. Dan mereka datang ke sana itu untuk menuntut keadilan bagi Tang Monida. Jadi ada beberapa syarat yang mereka ajukan bagi kepolisian Thailand, di mana mereka menuntut kalau harus dilakukan otopsi ulang terhadap jasadnya Tang Monida, dan mereka lah yang merekomendasikan siapa yang menjadi tim forensik untuk melakukan otopsi ulang tersebut gitu. Dan hal ini juga yang ternyata membuat pihak keluarga Tang Monida, terutama ibundanya ya. Ibundanya ini sempat di hari kedua
itu menyatakan kepada publik bahwa jasad Tang Monida yang seharusnya dikremasi di tanggal 14 Maret 2022 ini jadi diundur gitu atau tidak dilaksanakan karena mereka mau membuka kembali kasus Tang Monida dan melakukan otopsi kedua dari Tang Monida. Dan kemudian juga ada kesaksian dari Eka Pun. Eka Pun adalah salah seorang sahabat dari Tang Monida juga. Saat itu Eka Pun diwawancarai oleh Channel 9 di Thailand dan Eka Pun mengatakan bahwa pada saat dia membantu proses evakuasi dari Tang Monida, jadi saat si jasad Tang Monida ini ditemukan di Sungai Chao Phraya, dia membantu proses pengangkatan jenazahnya. Dan saat itu Eka Pun melihat bahwa ada lebam di bagian mata Tang Monida, lalu beberapa bagian gigi depan Tang Monida juga hilang dan ada kayak bekas cekikan juga di lehernya. Tapi memang hal ini kenapa baru dikemukakan sama Eka Pun karena dia ngelihat kok selama ini baik dari penyidik ataupun dari pihak kepolisian gak pernah ada yang bilang tentang tanggalnya gigi-gigi dari Tang Monida ini. Jadi pada tanggal 17 Maret 2022 otopsi kedua dilakukan terhadap jasad dari Tang Mo. Dan tentunya yang melakukan otopsi itu juga bukan tim yang sembarangan karena ini benar-benar berisikan 15 komite dan dari 3 rumah sakit dan dipimpin oleh Dr. Kyuning Porntip, di mana Dr. Kyuning Porntip ini atau Dr. Porntip ini adalah ahli forensik di Thailand sana. Dan di tanggal 18-nya Dr. Porntip dengan didampingi oleh pihak kepolisian Thailand melakukan konferensi pers dan di sana dihadiri media massa, wartawan dan juga banyak orang-orang lain yang memang mau mengawal kasus ini gitu. Jadi pada saat itu Dr. Porntip mengemukakan bahwa hasil dari otopsi Tang Monida ini memang belum terlalu banyak. Bahkan beliau juga bilang rasanya tidak perlu lagi melakukan pembedahan terhadap jasad dari Tang Mo. Mengingat Tang Monida ini sudah 1 bulan lamanya meninggal dunia dan sudah ada proses balsem atau sudah ada formalin yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya dibedah pun kemungkinan besar hasilnya tuh akan sama aja. Tapi di dalam konferensi pers itu Dr. Porntip juga menyatakan bahwa dia melihat ada beberapa luka dari Tang Mo. Dari jasadnya itu diketahui bahwa dia meninggal memang karena tenggelam gitu ya, kehabisan napas pada saat dia masuk di dalam air. Jadi memang Tang Mo ini sebelumnya masih hidup gitu. Dr. Porntip juga melihat dari body shoot yang digunakan Tang Mo. Kalau misal kalian ingat, teman-teman Tang Mo yang berada di speedboat itu mengatakan bahwa Tang Mo terjatuh saat dia ingin buang air kecil. Tapi ternyata setelah dilakukan investigasi di otopsi yang kedua itu, Dr. Porntip tidak menemukan adanya bekas urin di body suit yang Tang Monida pakai ini. Jadi benar-benar banyak kejanggalan nih dari hasil otopsi pertama di otopsi yang kedua. Cuma memang saat itu Dr. Porntip bilang banyak hal yang masih belum bisa dia kemukakan karena memang hasil lab dari Tang Monida ini belum keluar. Kurang lebih hasil labnya itu keluar 2 minggu berikutnya. Jadi masih menunggu waktu nih kita nih. Pada saat otopsi pertama ini kok banyak banget kejanggalan, seperti dia melihat di dalam jasadnya Tang Mo ini, di bagian matanya itu dia mendapati ada kandungan alkoholnya. Tapi sementara hasil urin dari kelima orang yang ada di speedboat bersama-sama dengan Tang Mo ini nggak ada kandungan alkoholnya gitu. Tapi ketika mereka ingin dicek darah, karena memang kalau misalnya kita tes urin ya, tes urin itu dalam waktu 4-5 hari, ya kandungan alkohol ataupun zat-zat adiktif lainnya itu bisa aja hilang. Kalau misalnya mau dilakukan investigasi lebih lanjut lagi, memang diperlukan hasil darah dan juga dari rambut gitu ya. Jadi ceknya tuh dari rambut sama dari tes darah. Tapi hal itu belum dilakukan. Apalagi saat itu salah seorang yang ada di sana, si pemilik speedboat ini menolak karena dia bilang dia nggak mau kalau misalnya rambutnya itu dicek karena rambutnya itu hasil dari transplantasi rambut gitu. Jadi dia takutnya ya itu tuh nggak bakalan efektif gitu. Kenapa pada saat jasadnya itu ditemukan dan ada reka ulang juga, dicek juga speedboatnya, hanya ditemukan ada 1 gelas wine aja.
Nah, itu juga yang menjadikan bukti di mana sempat beredar, dan gue juga udah naruh di video part pertamanya, ketika para relawan itu masuk atau menyelam di Sungai Chao Phraya untuk mencari si baling-baling yang hilang. Mereka sempat menemukan satu buah tas hitam yang berisikan botol-botol wine dan juga ada beberapa gelas gitu. Tapi kenapa pada saat reka ulang yang ditemukan itu hanya ada satu gelas aja? Kayaknya nggak mungkin banget kalau misalnya mereka pakai gelas itu rame-rame gitu. Bahkan saat itu Dr. Porntip pun menemukan banyak sekali luka-luka di tubuh Tang Mo, dan dia juga meminta untuk ditunjukkan speedboat yang mereka gunakan di malam hari kejadian Tang Mo itu jatuh ke dalam Sungai Chao Phraya gitu ya. Saat itu dia melihat bagaimana kondisi speedboat dan dia mencari-cari apakah Tang Mo mungkin jatuh di sana ataukah ada benda-benda yang mungkin melukai Tang Mo dan cocok dengan keadaan luka yang ada di tubuhnya Tang Mo ini. Bahkan Dr. Porntip pun melakukan uji coba kepada baling-baling dari speedboat itu. Jadi diketahui di laporan BAP yang masuk ke kepolisian besar Thailand ini bahwa saat itu memang speedboat dikemudikan dengan kencang gitu, dan lajunya itu sekitar 8 knot per jam. Jadi dia menguji coba putaran dari baling-baling speedboatnya ini kepada daging babi gitu ya, karena memang dinilai daging babi ini yang cocok lah dengan daging manusia. Ternyata pada saat itu hasilnya tidak cocok. Jadi kalian sempat tahu juga ya dari foto-foto yang beredar bahwa di paha kanan Tang Mo Nida ini ada bekas sayatan sepanjang 30 cm. Jadi itu Dr. Porntip ini penasaran, ini kenapa dicoba di daging babi kok hasilnya nggak sama gitu ya. Jadi teman-temannya ini kan bilang Tang Mo ini jatuh, kemungkinan besar pahanya itu luka karena kesangkut baling-baling. Dan ketika dia mencoba lagi atau menguji coba lagi daging babi tersebut dengan menggunakan pembuka botol wine, bukaan botol wine gitu ya, dan ternyata waktu dia sayat bagian daging babinya itu, hasilnya itu hampir mirip dengan apa yang ada atau luka yang ada di paha kanannya dari Tang Mo Nida ini. Nah guys, dari berita baru nih ada isu baru lagi yang muncul ke permukaan, di mana tiba-tiba Por dan juga Robert nih ujuk-ujuk mereka mentasbihkan diri menjadi biksu. Jadi mereka nih datang ke Temple Wat Thamai di pegunungan Thailand sana, dan mereka meminta untuk diliput oleh wartawan. Entah mengapa nih ya, tiba-tiba mereka tuh datang ke sana gitu. Terus mereka ngebotakin rambutnya, bahkan mereka ngebotakin alisnya dan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menjadi biksu di sana. Nah, kalau misalnya kalian tahu nih, ketika kalian ingin berproses menjadi biksu, itu biasanya 15 hari tuh kalian harus terputus dengan dunia luar. Kalian tidak boleh menggunakan telepon, kalian tidak boleh menghubungi keluarga, dan lain sebagainya. Dan hal ini yang bikin netizen tuh kayak gregetan gitu. Ini orang kenapa bisa-bisa tiba-tiba mau jadi biksu? Padahal kan dia lagi harusnya membantu proses penyelidikan dari Tang Mo gitu ya. Tapi mereka tuh kok malah pergi gitu, kayak pengen menghindari sesuatu dan ingin memperlambat proses penyelidikan dari Tang Mo Nida ini gitu. Dan bahkan nih si Por dan juga Robert sempat terlihat berada di antara perbatasan Thailand dan juga Myanmar. Mereka tuh kayak malam-malam gitu kelihatan pengen menyelinap keluar dari Thailand. Syukurnya saat itu kepolisian dari Thailand ini menangkap dan memergoki mereka. Nah, ini tuh di tanggal 23 Maret 2022 akhirnya pihak kepolisian ini melakukan pemanggilan kepada Por dan juga Robert. Saat itu Por dan Robert terlihat mendatangi kantor kepolisian besar Thailand, di mana memang dia hanya melakukan wajib lapor gitu. Jadi saat itu dia diperiksa sekitar 40 menit aja. Ya memang kalau lagi-lagi dilihat ini ya, karena ini sudah menjadi sorotan masyarakat luas. Jadi kayaknya pihak kepolisian tuh pengen membangun image-nya lagi di hadapan masyarakat gitu. Dan ternyata kalau misalnya kalian mau tahu ya, ada isu lainnya lagi, di mana si Por, sang pemilik speedboat itu ternyata mempunyai hubungan gelap dengan Gatik atau manajer dari Tang Mo Nida ini. Jadi selama ini
Kalau yang kita ketahui, 5 orang yang bersama dengan Tang Mo itu adalah orang-orang yang Tang Mo kenal. Tapi pernyataan dari Anah, sahabat dari Tang Monida ini, bahwa sebenarnya Tang Monida sama sekali tidak kenal dengan 5 orang itu. Jadi Sen, Job, Paul, Robert itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tang Mo. Jadi Tang Mo di tanggal 24 Februari itu benar-benar yang dia kenal ya cuma si manajernya Gatik ini aja. Ya, setelah beredarnya isu dari Paul dan juga Robert, lalu kemudian muncul lagi di permukaan, muncul lagi nih ya berita dari pengacara Tam. Pengacara Tam seperti yang tadi gue bilang adalah pengacara yang memang bergerak untuk melakukan proses keadilan bagi Tang Monida. Jadi ada anonim, kita sebut aja anonim, laporan dari warga di mana ada sebuah CCTV yang memperlihatkan seperti seolah-olah ada yang bergerak di dalam air gitu. Jadi ada video memperlihatkan ada pergerakan di dalam air yang sepertinya itu kejadiannya memang saat Tang Monida jatuh ke dalam air. Jadi mereka nih menyatakan bahwa oh ini kayaknya jangan-jangan itu adalah si Tang Mo yang lagi berusaha untuk berenang ke daratan. Dan terlihat juga ada sebuah skoci atau kapal kecil yang mendekati. Jadi diketahui ada seorang nelayan yang bernama Nip yang menghampiri, tapi dia udah ngampirin gitu sempat berhenti sebentar, terus dia malah putar balik lagi gitu, nggak jadi menghampiri benda yang bergerak itu. Tapi setelah dikonfirmasi, pengacara Tam ini bilang kalau itu tuh kelihatan banget kok ada pergerakan gitu. Kelihatan banget kok ada gerakan kaki, tapi dari pihak lawannya atau pihak yang mendampingi si nelayan tersebut nih mereject pernyataan dari pengacara Tam ini. Jadi saat itu si nelayan ini yang bernama Nip, nelayan Nip ini bilang kalau yang dia temuin di air itu adalah hanya sebongkah kayu aja. Dan pihak pengacara dari si nelayan Nip ini bilang, harusnya tuh pengacara Tam nggak usah terlalu show off, jangan terlalu mengepres si nelayan Nip ini gitu. Karena kan dia yang ngeliat dan dia sendiri jelas-jelas bilang kalau itu cuma bongkahan kayu. Tapi pengacara Tam juga bersikeras, dia bilang jelas banget kok di dalam video itu kelihatan ada pergerakan gitu. Apalagi setelah si nelayan Nip ini menjauh gitu ya dari benda tersebut, itu memang kelihatan kayak si benda ini tuh bergerak. Cuma ya lagi-lagi karena itu rekaman CCTV, kita nggak bisa ngelihat jelas tuh apakah benar itu adalah seseorang ataukah benar itu hanya bongkahan kayu gitu. Saat awal-awal nelayan Nip ini hadir di media atau menampakkan diri di media, dia memang kayaknya kelihatan ditutupin semua wajahnya, terus dia pakai masker walaupun saat ini ya memang udah terlihat jelas gitu ya wajahnya. Dan hal ini juga yang bikin pengacara Tam nih kayak, loh kemarin-kemarin kenapa kamu nutupin wajah kamu, tapi sekarang kenapa kamu mau memperlihatkan wajah kamu secara jelas di depan media gitu. Dan pengacara Tam ini juga bilang, kok kayaknya dari profil orang yang dia lihat di rekaman CCTV itu beda gitu sama yang mereka lihat saat ini berada di wawancara di semua media yang ada di Thailand. Akhirnya hal ini juga menjadi perdebatan. Bahkan timbul lagi isu di tengah-tengah masyarakat Thailand di mana hal ini atau kasus meninggalnya Tang Monida ini dikait-kaitkan dengan politik. Di mana mereka juga bilang sebenarnya nih pengacara Tam juga nggak tulus-tulus amat kok, karena dia mempunyai kepentingan gitu. Di mana mereka tuh menilai bahwa memang ada pihak-pihak yang ingin menggulingkan atau mereformasi kepolisian Thailand dan juga pemerintahan Thailand. Dan kalau misalnya kalian tahu, gue sempat membahas ada tamu VVIP di part pertama, di mana tamu VVIP ini adalah Jenderal Besar Angkatan Udara di Thailand sana, dan kebetulan juga merupakan seorang tangan kanan dari Raja Thailand. Dan inilah yang membuat kayaknya kok hal ini jadi menyangkut politik ya di sana gitu. Dan apapun itu pokoknya ya warganet juga nggak mau tahu mau politik kek, mau apa kek, yang penting adalah keadilan bagi Tang Monida tentunya. Iya, setelah konferensi pers dari pengacara Tam, lalu juga dari nelayan Nip didampingi oleh pengacaranya juga, mulai lagi nih muncul ada video terbaru di mana
Ibu Panida atau ibunda dari Tang Monida ini sedang mengurus berkas-berkas untuk pencairan asuransi dari Tang Monida. Walaupun uang asuransinya itu memang diperuntukkan untuk anak angkatnya, yaitu Esther yang merupakan anak kandung dari manajernya yang bernama Gatik itu. Tapi seperti yang kalian tahu kan warganet nih udah kesel banget gitu ya sama ibunya yang dinilai sangat money oriented. Saat itu ibunya juga menyatakan bahwa ya dia nggak akan pakai kok, dia berjanji dia nggak akan sama sekali sentuh uang asuransinya Tang Monida ini. Jadi Ibu Panida ini berkata dia cuma akan memantau aja pergerakan uang yang dia berikan kepada si Esther ini dan tidak akan diserahkan kepada Gatik tentunya. So guys, demikian perkembangan dari kasusnya Tang Monida ini. Kedepannya kalau memang sudah ada hasil dari lab dan ada update-update terbaru dari kasus Tang Monida, kita akan bikin part ketiganya. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Cocokologi Channel. Dan pastikan kalian udah nyalain tombol notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu ketika gua upload video terbaru. Thank you so much for watching and I see you on my next video. You dadah, bye-bye. God bless.